wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalisa Fikratuha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kalor dan termodinamika. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, pengaruh kalor atau perubahan kalor dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali yang terjadi. Proses perubahan tersebut dapat terjadi dikarenakan suatu benda itu dapat menerima atau melepaskan kalor yang dapat merubah suhu atau wujud pada benda tersebut. Contoh perubahannya itu seperti ketika kita lagi memanaskan air. Air yang tadinya dingin bisa berubah menjadi panas dikarenakan menerima atau menyerap kalor yang dihantarkan oleh kompor. Atau ketika kita lagi berada di cuaca dingin, kita menggunakan jaket tebal. Ketika kita menggunakan jaket tebal, suhu tubuh kita merasa lebih hangat karena suhu tubuh kita tetap terjaga dan tidak mudah lepas ke lingkungan luar. Teman-teman, pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari kita itu dapat merubah suhu, wujud, atau ukuran pada suatu benda. Cara kalor berpindah itu ada 3 cara. Yang pertama itu melalui konduksi atau perpindahan kalor melalui benda padat. Yang kedua itu konveksi, perpindahan kalor melalui zat cair atau gas. Kemudian yang ketiga itu radiasi, perpindahan tanpa melalui perantara. Nah, karakteristik pada setiap karakteristik termal pada setiap zat itu berbeda-beda yang dapat mempengaruhi zat tersebut dalam menerima atau menyerap suatu kalor dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, salah satu percobaan yang dapat kita lakukan untuk mengetahui mengenai perpindahan kalor itu yaitu kita bisa menyiapkan 3 sendok. Sendok yang pertama itu berbahan dasar logam, kemudian sendok yang kedua berbahan dasar kayu, sendok ketiga berbahan dasar plastik. Dari ketiga sendok ini ketika mereka dipanaskan secara bersamaan, sendok logamlah yang akan terasa panas lebih dahulu atau terasa panas lebih cepat karena logam itu lebih cepat menghantarkan panas dibandingkan kayu dan plastik. Nah, kesimpulannya adalah sesuai dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa karakteristik termal pada setiap zat itu berbeda-beda yang dapat mempengaruhi zat tersebut dalam menerima atau melepaskan kalor ke lingkungan luar atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak juga berbagai proses yang terjadi atau berbagai proses pertukaran panas dalam banyak sekali berbagai proses pertukaran panas dalam bentuk gas ke lingkungannya. Gas itu dapat menyerap atau melepaskan panas ke lingkungan. Proses yang pertama itu ada isotermal atau tekanannya atau suhunya tetap. Pada proses isotermal tidak ada perubahan suhu karena perubahan energi langsung digunakan untuk kerja. Kemudian yang kedua itu ada isohorik atau volumenya tetap. Perubahan suhu itu langsung memengaruhi tekanan gas pada lingkungan. Kemudian yang ketiga ada adiabatik, itu tanpa pertukaran panas. Gas itu mengalami perubahan suhu dikarenakan kompresi, tapi tidak ada panas yang keluar atau masuk. Kemudian yang keempat dan yang terakhir ada isobarik atau tekanannya tetap. Saat gas memanas, itu volumenya bertambah, sedangkan saat gas mendingin, itu volumenya mengecil. Teman-teman, hukum satu termodinamika itu menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, yang dirumuskan sebagai Q sama dengan delta U tambah W. Q itu adalah kalor dalam gas pada sistem, delta U adalah perubahan energi dalam, kemudian ada W atau yang terakhir itu W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya kita akan membahas satu contoh soal, yaitu menentukan besar usaha yang dilakukan menggunakan diagram tekanan. Contoh soalnya itu adalah sebuah gas ideal dalam sebuah silinder mengalami perubahan keadaan yang ditujukan oleh diagram tekanan terhadap volume P ke V sesuai diagram berikut. Titik A, tekanan P sama dengan 1 atmosfer, volumenya itu 2L, 2 liter. Titik B, tekanannya itu sama 1 atmosfer, volumenya itu 5 liter. Proses A ke B adalah proses isobarik di mana itu tekanannya tetap. Tentukan besar usaha yang dilakukan oleh gas dalam proses A. Penyelesaiannya itu rumus usaha pada proses isobarik itu W sama dengan delta V kali P. W sama dengan P dikali delta V.
P itu sama dengan tekanan. Tekanan itu adalah 1 atmosfer, yang sama dengan 1 atmosfer itu sama dengan 1,325 Pascal. Dan delta V itu adalah perubahan volume dari 5 liter kurang 2 liter sama dengan 3 liter. Sama dengan 3 liter kita ubah ke meter kubik sama dengan 0,003 meter kubik. Yang tadi W, P, dan delta V-nya itu P dan delta V-nya tinggal kita substitusikan nilainya. Untuk P itu 11,325 Pascal dikali 0,003 meter kubik. Hasilnya adalah 303,975 atau sekitar 340 joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gas dalam proses tersebut adalah 340 joule. 304 joule. Nah, materi yang terakhir itu dari kalor dan termodinamika. Nah, teman-teman tahu tidak cara kerja mesin kalor, heat engine dengan mesin pendingin atau refrigerator. Nah, mesin kalor atau heat engine itu bekerja dengan cara mengubah energi panas menjadi energi kerja atau energi usaha. Satu contoh mesin kalor itu adalah mesin mobil atau turbin uap. Sedangkan mesin pendingin atau refrigerator itu bekerja dengan mengubah suhu dari ruang bersuhu rendah ke ruang bersuhu tinggi atau lingkungan. Contohnya itu kayak kulkas dan AC. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan saya dan satu contoh soal mengenai kalor dan termodinamika. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.